Ternyata ibunya sudah menunggu di halaman. Aku jatuh hati padanya. Sejak pandangan pertama, Marissa mengenalkan Gea kepadaku di taman. Halo semuanya, kembali lagi ke channel kesayangan kalian, Bukan Ceritaku. Hari ini aku mau membacakan sebuah cerita yang berjudul Adikku versus Cinta Pertamaku. Semoga kalian suka ya, dan selamat mendengarkan. Hai, aku Mario. Aku memiliki seorang adik perempuan bernama Marissa. Sejak aku berusia 8 tahun, ayah kami meninggalkan kami untuk selama-lamanya karena sakit yang dideritanya sudah cukup lama. Dan saat itu usia Marissa baru 6 tahun, sehingga dia belum begitu mengerti kondisi ibu yang sangat terpukul karena harus menjadi orang tua tunggal. Ibu juga harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kami dan menggantikan tugas ayah untuk mencari nafkah. Karena kondisi ini, ibu harus merelakan waktunya sibuk bekerja. Sehingga aku dan Marissa sering berdua saja di rumah. Sesekali nenek dan kakek datang ke sekolah untuk menjemput kami lalu mengantarkan kami pulang. Tapi mereka hanya mampir sebentar dan memastikan makan siang kami, lalu pergi lagi karena harus mengelola toko sembako di pasar yang ada dekat rumah. Hari demi hari pun berlalu, hingga aku akhirnya bisa masuk ke universitas berkat beasiswaku yang berhasil kuraih untuk dapat meminimalisir biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh ibu. Aku juga sempat bekerja setelah lulus SMA selama 1 tahun. Tujuannya adalah untuk membantu ibu menabung persiapan kuliahnya Marissa. Karena aku berharap Marissa juga bisa langsung melanjutkan kuliah setelah lulus SMA, tidak perlu sepertiku yang harus bekerja. Masuk ke semester 2, aku mulai merasa lega. Karena tahun ini Marissa bisa berkuliah dan kebetulan kami bisa satu universitas. Hanya berbeda gedung saja karena kami mengambil jurusan yang berbeda. Tapi setidaknya aku tetap bisa melindungi Marissa. Karena dari kecil aku selalu ada di sisinya dan begitu banyak hal yang Marissa gantungkan kepada diriku. Awalnya aku sempat khawatir jika harus berjauhan dengan Marissa. Walau sudah sebesar itu, di mataku Marissa tetap seperti anak 6 tahun yang manja dan manis. Terkadang masih suka menangis tiba-tiba karena rindu dengan ibu yang harus pulang terlambat ke rumah karena ada jam lembur. Itulah salah satu momen yang terus terkenang di dalam pikiranku hingga saat ini. Di suatu sore, aku dikagetkan dengan tawa canda dari Marissa dengan suara khasnya sambil berlari kecil menghampiriku di taman dekat gerbang kampus. Ternyata Marissa sedang sangat senang karena mendapat teman baru. Maklum saja, Marissa sulit bergaul karena dia terlalu manja dan banyak yang tidak suka dengan sikap posesifnya. Hingga dia tidak memiliki sahabat yang betul-betul dapat menerima sifatnya itu. Jadi Marissa seringkali menyendiri saat di sekolah dan seringkali tidak pernah mau ikut kegiatan tambahan di sekolah seperti ekstrakurikuler atau organisasi lainnya. Dia hanya tampak ceria dan manja saat di rumah saja, saat bersama denganku dan bersama dengan ibu. Itulah yang membuatku terheran mendengar suara tawanya ada di lingkungan kampus. Marissa mengenalkan teman barunya itu kepadaku. Namanya Gea. Wajahnya imut dan memiliki
tipe tubuh yang mungil. Tidak seperti adikku yang badannya tinggi dan besar, tapi sifatnya seperti anak-anak. Dan setelah aku perhatikan lagi, Gea nampaknya terlihat memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dibanding dengan Marissa. Jujur, aku cukup terpesona melihat sorot mata dan senyum dari Gea di sore itu. Aku belum pernah merasakan kagum melihat wanita seperti aku melihat Gea. Mungkin karena aku memang tidak pernah terpikirkan tertarik dengan wanita sebelumnya. Karena saat SMA, aku tidak pernah ada waktu untuk berkencan seperti orang-orang kebanyakan yang merasakan cinta pertamanya di masa putih abu, yang katanya indah dan tak akan terlupakan. Aku hanya fokus belajar untuk mengejar beasiswa, dan pastinya waktuku banyak habis untuk menjaga Marissa. Selain itu, karena sikap Marissa yang sangat posesif, teman wanitaku ada yang ingin mencoba akrab denganku, namun tidak berhasil, karena dia mengira Marissa adalah kekasihku. Setelah Marissa berteman dengan Gea, aku merasakan ada perubahan sifat ke adikku yang lucu itu. Dia sudah tidak pernah merengek-rengek mengajakku pergi keluar rumah di akhir minggu. Katanya sudah ada janji dengan Gea. Jadi sekarang aku yang merasa kesepian. Karena biasa hanya sering berdiam di rumah menemani Marissa dan membantu ibu membereskan rumah, aku pun tidak punya tujuan pada saat akhir pekan dan tidak ada teman yang bisa diajak untuk nongkrong. 3 bulan berlalu, aku makin mulai merasa bosan dengan kesendirianku. Sedangkan Marissa sudah nyaman dengan kehidupannya bersama teman-teman barunya. Marissa sudah mulai mudah bergaul. Mungkin juga ada sedikit pengaruh dari Gea yang membuat sosok Marissa menjadi lebih menyenangkan. Mungkin sekarang Marissa sudah sadar. Karena sekarang giliran aku yang menjadi posesif dan cemburu saat dia lebih memilih menghabiskan akhir pekan bersama temannya ketimbang denganku. Dan saat itulah aku merasa Marissa sudah benar-benar menjadi lebih dewasa, karena dia bisa menenangkan perasaanku yang kesal dengan jawabannya setiap aku mengajak dia pergi bermain di akhir pekan. Tanpa sepengetahuanku, Marissa banyak menceritakan momen berharganya denganku kepada Gea. Gea sempat memujiku dan itu membuatku menjadi malu. Gea berkata bahwa aku adalah laki-laki yang hebat, yang begitu menyayangi keluarga dan dapat diandalkan oleh adik perempuan dan ibuku. Walaupun kami tumbuh tanpa sosok ayah, Gea merasa aku sudah sangat berperan seperti seorang ayah yang selalu melindunginya. Itu juga terlihat dari cara berpikirnya Marissa. Dan itu makin membuatku melayang. Aku mendengarnya tidak sengaja saat Gea datang ke rumah dan mereka berbincang di taman belakang. Aku sangat berdebar mendengar perkataan Gea. Aku belum pernah mendapatkan pujian seperti ini sebelumnya. Sejak saat itu, aku menjadi ingin selalu lebih dekat dengan Gea. Aku terus merasa berdebar saat mendengar namanya. Dan aku tidak sanggup menatap mata Gea saat kami berpapasan di kampus. Apakah ini yang dinamakan cinta? Sungguh aku bingung. Padahal kami jarang berbincang dan belum pernah jalan bersama atau yang biasa orang bilang pergi berkencan. Boro-boro mengajaknya kencan. Sekedar menyapa saat berpapasan saja membuatku begitu gemetar dan tanganku mendadak dingin. Karena aku semakin merasa gelisah, akhirnya aku bercerita kepada ibu tentang apa yang aku rasakan. Ibu hanya tersenyum
lalu memberikan saran agar aku meminta bantuan kepada Marisa untuk mengajak Gea pergi berkencan. Tapi aku tidak percaya dengan Marisa. Aku khawatir bocah manja itu akan membocorkan rahasia ini ke Gea. Aku tidak mau Gea mendengar perasaanku ini dari orang lain. Aku ingin memastikan langsung apakah benar ini yang namanya cinta. Jika iya, akan kuungkapkan langsung kepada Gea tanpa melalui perantara, apalagi melalui adikku Marisa. Setelah aku berpikir panjang tentang perasaanku ini, aku malah makin merindukan sosok Gea dan makin berdebar saat terbayang wajah mungilnya. Aku sangat bersyukur Gea mau menjadi teman baik adikku. Karena sejak bertemu dengan Gea, Marisa terlihat lebih bersemangat, lebih mandiri, dan lebih terlihat aura kecantikannya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengajak Gea makan malam di salah satu angkringan kesukaanku. Tempatnya tenang, nyaman, sedikit redup, dan menu makanannya juga enak-enak walau harganya murah. Sepanjang perjalanan menuju rumah Gea, aku sedikit khawatir. Apakah Gea mau aku ajak ke tempat seperti itu? Bukan ke mall, ke kafe, atau ke restoran. Tapi aku percaya diri saja. Aku yakin Gea bukan tipe wanita yang kupikirkan. Aku ingin menciptakan momen sesederhana mungkin namun tak terlupakan. Aku belum pernah mengajak teman wanita untuk pergi di akhir pekan, apalagi hanya berdua. Aku memang sedikit kaku dalam bersikap ke lawan jenis. Mungkin karena seluruh perhatianku sudah kutumpahkan kepada ibu dan adik perempuanku. Sesaat tiba di rumah Gea, Marisa meneleponku. Biasanya dia akan marah-marah karena aku pergi diam-diam. Itulah Marisa yang dulu sebelum mempunyai teman. Tapi kali ini begitu berbeda. Marisa malah tertawa dan katanya tidak sabar mendengar cerita dari Gea. Dia juga memberiku semangat. Dan itu malah membuatku menjadi takut dan bingung. Aku bertanya maksud perkataan dari Marisa. Lalu, Marisa berkata bahwa Gea sudah menunggu-nunggu momen ini. Momen aku mengajak Gea pergi berkencan. Mendengar perkataan Marisa membuatku menjadi lebih gugup. Ditambah lagi, tanpa kusadari, ternyata Gea sudah berdiri di sampingku saat aku menerima telepon dari Marisa. Betul-betul bukan seperti aku yang biasanya. Masa aku tidak menyadari Gea sudah menunggu dan mendengar sebagian percakapanku dengan Marisa. Lalu kunyalakan mesin motorku dan mempersilahkan Gea untuk naik ke atas motor. Aku mengendari motor dengan perlahan karena tidak ingin malam ini berlalu begitu cepat. Tak kusangka Gea terlihat sangat bersemangat saat aku ajak duduk lesehan di angkringan. Gea berkata ini pertama kalinya dia pergi ke angkringan dan bisa melihat taburan bintang di langit yang begitu indah. Ini juga kali pertama dia pergi hanya berdua dengan teman laki-laki. Tapi kulihat dari raut wajahnya, ia begitu tenang dan tidak nampak gugup. Tidak sepertiku yang tidak mampu menyembunyikan rasa gugupku. Memang Gea sosok yang menyenangkan. Dia begitu mudah menyesuaikan diri dengan siapapun lawan bicaranya. Nyaman bercerita dengannya sehingga aku baru tersadar. Ternyata waktu sudah menunjukkan angka 11 malam. Dan sudah seharusnya kami bergegas pulang. Sudah kewajibanku untuk mengantar Gea sampai di depan rumah. Syukur-syukur bisa menyapa kedua orang tua Gea untuk berkenalan. Sesampainya di rumah Gea, aku menyapa ibunya. Ternyata ibunya sudah menunggu di halaman. Ibunya sangat mirip dengan Gea, dari nada bicara dan sorot matanya.
Lalu aku segera berpamitan dan berterima kasih kepada ibunya Gea karena sudah mengizinkan Gea pergi denganku hingga nyaris larut malam. Sesampainya di rumah, aku masih terbayang wajah Gea. Tak sadar aku melamun dan Marissa malah asik mengambil potret diriku untuk dikirimkan kepada Gea. Itu sangat membuatku malu dan kesal. Dan untuk pertama kalinya, aku marah karena sikap kekanak-kanakannya Marissa. Tapi memang aku tidak bisa marah lama-lama. Aku orangnya mudah luluh. Ditambah lagi Marissa langsung mendukung hubunganku dengan Gea. Sambil terus mendesakku untuk segera menyampaikan isi hatiku kepada Gea sebelum terlambat. Karena Marissa mendengar kabar bahwa ada senior di kampus yang juga sedang berusaha mendekati Gea. Tapi Gea lebih memilih pergi denganku, yang artinya Gea lebih tertarik untuk mengenalku lebih jauh dibanding dengan seniornya itu. Mendengar perkataan Marissa membuat rasa kesalku hilang dan berbalik jadi rasa terima kasih untuk informasi yang dia berikan. Setelah mendengar ucapan Marissa tadi, membuatku menjadi lebih percaya diri untuk bertemu dengan Gea dan menyatakan perasaanku secara langsung. Hari Senin yang cerah, aku bergegas ke kampus dan membiarkan Marissa untuk pergi sendiri. Karena aku mau segera menemui Gea sebelum masuk kelas. Sesampainya di kampus, aku langsung memberanikan diri untuk menghampiri Gea yang sedang berjalan di parkiran. Lalu aku mengajaknya berbicara di taman dekat gerbang kampus. Tempat pertama kali Marissa memperkenalkan dan mempertemukan kami. Tersadar ini akan menjadi tempat bersejarah jika Gea mau menerima pernyataan cintaku. Tanpa membuang waktu, aku menyatakan perasaan cintaku pada Gea. Aku jatuh hati padanya sejak pandangan pertama Marissa mengenalkan Gea kepadaku di taman. Dan tanpa perlu waktu lama, Gea pun dengan yakin menjawab bahwa dia juga sudah jatuh hati padaku sejak hari itu. Gimana ceritanya teman-teman? Menarik dong. Apakah kalian pernah mengalami cinta pertama semulus hubungan Mario dan Gea? Semoga cerita ini bisa menghibur kalian ya. Jika kalian suka dengan cerita ini, silakan di-like, di-komen, dan dibagikan ke sosial media kalian. Bantu juga channel ini untuk lebih berkembang, jadi jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita menarik selanjutnya. Saya, Lucy Handayani, mohon undur diri. Terima kasih. Perasaanku yang dulu selalu dibuntuti oleh rengekan manjanya. Sehingga dia berusaha membuatku tidak membuntutinya.